Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok data mining dengan saya Salma Safira Fatih Ardiani dengan NIM A 11 2021 13372. Di sini juga ada teman saya Aziza Spasajida dengan NIM A 11 2021 13394. Selanjutnya ada teman saya Fidila Zahra dengan NIM A 11 2021 13417. Dan yang terakhir ada teman saya, Salsabila Ayu Angelina, dengan NIM A11 2021 13424. Di sini kami akan menjelaskan tentang prediksi diabetes dengan menggunakan algoritma KNN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan, Fidela. izin saya screen ya, sebentar. Terlihatkah? Apa masih loading? Kelihatan ya? Terlihat. Oke teman-teman. Jadinya kali ini kita akan memprediksi diabetes. Jadi penggunanya itu menderita diabetes atau enggak gitu. Tapi kita akan menggunakan metodenya KNN. Nah, pertama itu pastikan kita punya datasetnya ya. Datasetnya ini kita cari di internet. Di internet itu banyak banget. Namanya diabetes.csv. Nah, diabetes.csv ini itu tuh file Excel. Nanti tinggal kalian import ke sini. Habis itu jangan lupa kita import library-nya dulu. Jadinya ada 4 library yang akan kita butuhkan. Yang pertama itu import pandas ASPD ini digunakan untuk membaca dataset dari file CSV. Jadinya kan nanti yang bagian bawah ini ya, ini kan fungsi untuk ngerit datasetnya ini. Nah, kalau semisal kita nggak pakai yang import panda ini, datasetnya nggak bisa kebaca. Pertama itu. Kedua, yang ini import NAMPI ASNP ini digunakan untuk operator operasi matematika. Maaf. Operasi matematika ini nanti itu bentar. Nah, operasi matematika ini contohnya kayak gini. Yang di disk ini contoh algoritma KNN-nya tuh ini. Untuk perhitungan angka pakainya NAMPI, kemudian Matplotlib sama Seaborn itu sebenarnya itu hampir mirip, sama mirip-mirip gitu. Jadinya nanti kan kita akan ada grafik gitu kan, grafik atau gambar itu kita pakainya Matplotlib sama Seaborn untuk visualisasi data. Nah, intinya kalau misal kita udah import, kita jangan lupa pencet run. Kalau udah hijau berarti udah ya. Jadinya keunggulannya kalau pakai Google Colab itu, kalau semisal kita udah import bisa kita run, jadinya ibarat kayak udah ke-save gitu. Tapi kalau semisal kita pakai Visual Studio Code itu nggak bisa kayak gitu. Itu langsung banyak dari atas sampai bawah. Cuman kalau karena kita ini masih pemula ya, kita pakainya Google Colab ya udah satu-satu aja. Nah, ini udah, kemudian kita akan baca dataset dari file CSV-nya. Tadi kan udah aku suruh import ya yang file Excel diabetesnya. Nah, cara bacanya tuh gini. Jadinya data sama dengan pdread underscore CSV. Kemudian kan ini nama filenya kan diabetes.csv. Nah, diabetes.csv ini kita masukin ke sini. Jadinya pastikan di dalam kurung ini itu adalah nama dari filenya kita. Semisal di sini kanker.csv, ya di sini juga harus kanker.csv. Intinya jangan sampai beda. Nah, ini udah di-run. Oke. Kemudian kita bakal manggil data ini. Kita panggil semua datanya dengan cara mengetikkan data di sini. Kemudian di-run. Nah, jadinya tuh datanya itu tuh ada banyak kan? Ada berapa ya? Ada 768 row itu baris kayaknya 9 kolom gitu. Nah, nanti dari data ini akan kita kumpulkan beberapa kayak gitu. Nah, yang di atas itu kita jadinya gini. Sebentar, kan dari 768 data yang ada di sini kan nggak mungkin ya kalau misal kita bakal ngeklasifikasi itu satu-satu, mustahil banget karena banyak banget. Dan di sini aku akan ngambil 20 baris dataset, jadi dari sini tuh aku ngambil 20 random bisa jadi, tapi karena di sini nanti pakainya itu head, berarti kan 20 data teratas gitu ya. Kenapa aku ngambil 20? Karena algoritma KNN itu setahu tuh cocok untuk data yang jumlahnya itu sedikit, kayak gitu. Nah, jadinya dari 760 data itu akan kita ambil 20, caranya itu my underscore data head itu setahu fungsinya untuk ngambil 20 data di awal, 20 data pertama.
kemudian jangan lupa kita run. Nah, kalau ini udah, kita bisa manggil datanya. Jadinya tadi kan kita mau ngambil 20. Nah, karena ini udah di-save di sini, berarti di sini tinggal kita ketik aja my_data. Nanti datanya akan muncul di sini. Kayak gitu. Ini totalnya di sini kan 19, tapi karena kita ini mulainya dari 0, berarti 0 itu kita anggap 1, jangan lupa yang 1 itu akan kita anggap 2, kayak gitu. Nah, ini mencari korelasi untuk seleksi dari berbagai atribut dari dataset seperti pregnancy, glukosa, dan lain-lain. Jadi ini tuh kayak kolom-kolomnya gitu. Oke, berikutnya Azizah, mau dilanjutkan? Silahkan. Atau mungkin mau pakai di sini Aziza mau share sendiri atau ntar pakai punya aku aja? Sunscreen sendiri aja. Oke, ini aku izin matiin ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vidila. Udah kelihatan? Udah. Oke. Ini di sini di maximize mana? aja. Ini kamu bagi 2 atau gimana nih layarnya? Bagi 2. Digedein aja nggak apa-apa. Oke, bentar. Nah, di sini kan ada bagian my data dari dia dataset. Nah, di sini adalah my_data. Ini adalah rincian dari codingan mencari koreksi untuk seleksi dari berbagai atribut dari dataset seperti pregnancy, glukose, dan lain-lain. Ini memiliki 19 data. Nah, selanjutnya saya akan membacakan bagian my_data titik core kurung. Nah, di sini ada data pregnancy, glukose, blood pressure, skin thickness, insulin. Nah, ini adalah membuat sebuah heat up peta panas berdasarkan korelasi antara kolom numerik dalam data frame MyData dengan library Seaborn. Nah, ini itu adalah MyData titik core buka kurung untuk menghitung metrik korelasi antara kolom-kolom numerik dalam data frame MyData. Nah, untuk core merupakan sebuah metode pandas yang menghasilkan metrik korelasi dengan mengukur hubungan linear antara pasangan kolom numerik. Sedangkan SNS titik hand up merupakan fungsi dari library Seaborn yang digunakan untuk membuat heatmap dari metrik korelasi yang dihasilkan sebelumnya. Dalam baris kode ini, hand up akan dibuat dari metrik korelasi MyData titik core dari sini. Buka kurung. Nilai korelasi akan ditampilkan sebagai warna yang berbeda pada hand up di mana warna yang lebih terang menunjukkan korelasi yang lebih kuat. Nah, selanjutnya ada SNS handmap buka kurung my_data titik core kurung tutup kurung titik koma. Nah, ini adalah gambaran dari SNS titik handmap. Terus berdasarkan gambar di atas terdapat glukosa
dan insulin yang tinggi yang dapat mempengaruhi output variabel. Kita akan memilih glukosa dan insulin untuk KNN kali ini. Ini adalah gambaran dari SNS. Selanjutnya ada new underscore data sama dengan my data titik drop buka kurung prognosis koma exit sama dengan 1. Jika diran centang berarti itu berhasil. Terus di bawahnya kita akan menampilkan data kelima jumlah 20 baris data. Ya, ini data tentang diabetes graph function untuk glukosa, insulin, dan outcome. Nah, ini adalah codingan ini akan bertulisan new sama dengan data 1 sama dengan new data titik drop skin thickness koma exit sama dengan 1. New data 2 sama dengan new data 1 titik drop blood pressure koma exit 1. Dan selanjutnya akan berbentuk seperti ini. Dan jika di-run, jika centang itu bertanda berhasil. Sekarang dilanjutkan oleh Mbak Salma. Salsa. Oke, nggak usah Salsa atau Salma? Salma. Salma dulu baru Salma. Oke, Salma ya. Jadi nggak usah tetap biasa, jangan dirubah. Di sini saya akan melanjutkan bahwa dari data tadi kita dapat ambil bahwa new data 5 yaitu berisi glukosa, insulin, dan outcome. Di sini berisi, tolong turun Zah. Berisi 20 data. Nah, jika kita run, tolong di-run Aziza. Nah, jika checklist, dapat kita lihat bahwa data yang diinputkan sudah masuk dan berhasil. Lalu di sini kita akan menjalankan my underscore new data sama dengan new underscore data 5 dot drop dalam kurung outcome axis sama dengan 1. Di sini kita akan memanggil satu axis yaitu coba kita run. Selanjutnya kita lihat dengan my underscore new data. Di sini dapat kita ambil bahwa glukosa dan insulin dari tabel terdapat turun Aziza. Terdapat 20 data. Nah, selanjutnya kita akan masukkan data user. Anggap saja level glukosa dan insulin adalah 60 dan 35. Maka user underscore data sama dengan dalam kurung 60,35. Turun Aziza. Ya, ini coba kita run. Nah, jika checklist hijau, maka itu sudah berhasil kita inputkan. Selanjutnya kita buat kolom sama dengan list dalam kurung my underscore new data. Itu kita panggilkan kolom, lalu kita run. Oke, bawahnya juga tolong di-run Aziza. Oke, maka keluar output bahwa dalam new data terdapat kolom glukosa dan insulin. Kita selanjutnya akan mencari jarak antara data user dan data lainnya berdasarkan nilai dari glukosa dan insulin. Di sini kita sudah mulai perhitungan ya teman-teman. Maka kita inputkan data underscore R sama dengan dalam kurung array. Kita enter, selanjutnya ada this underscore R sama dengan dalam kurung array. For I in range 0 dan 20. 20 ini kita ambil karena ada sebanyak 20 baris yang akan kita keluarkan. Selanjutnya, for J in columns. Print my new data array J dan array I dengan elemen sama dengan my new data array J dan array I.
data underscore r dot append dalam kurung elemen, maka kita printkan, maka data underscore r. This sama dengan user data array 0 dikurangi data underscore r dalam kurung array. Bintang 2 ditambah user data array 1 dikurangi data array 1 bintang 2 dikali bintang 0,5. These are dot append sama dengan this. Maka data R sama dengan array. Coba kita run. Oke, maka akan keluar seperti output berikut ini berdasarkan dari insulin dan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Salsa. Lanjutin Zah di bawah. Bentar. Oke, di situ ada this underscore array. Jika di run tolong. Oke, akan keluar seperti itu ke bawah. Result sama dengan PD data frame this are itu yang ada tadi yang di atas. Kalau jika di run akan membentuk checklist. Oke, result itu ke bawah. Result itu juga sama tadi data yang di atas, jadi kita resultkan saja code-nya itu ke bawahin lagi, tolong. Nah, di sini result glucose minute glucose. Oke, kalau jika di run lagi, kayak akan bentuk checklist lagi ya. Result insulin minute insulin result diabetes data 5 outcome. Jika di run, oke, baik. Resultnya tolong di run. Ini tadi yang code yang di atas untuk menghasilkan codingan 20 data. Mari ke bawah, tolong. Untuk ANN kita harus tahu nilai dari K fungsi K. Merge N merupakan rumus untuk mengetahui nilai dari K. Kita akan menentukan nilai K bebas. K sama dengan 20 kali 0,5. Tolong di run. Oke, ke bawahnya lagi K itu di run, tolong. Jika K itu di run, itu maka menghasilkan data tersebut. Oke. K itu sama dengan 5. Tolong di run. Itu akan diambil 5 barisan data dengan data tersedia dari glukos, insulin, dan diabetes. Yang result NS smallest 5,0, tolong di run. Oke, baik. Itu adalah keluarin data seperti itu yang kita cari untuk code tadi. Ke bawah. Sudah boleh. Oke. Jadi itu saja yang kita bahas ya, dan simpulin. Iya. Gini kesimpulannya. Tadi share screen lagi dong, share screen. Share screen tolong. Oke, bentar. Ulangin share screen-nya. Ini digambar padahal ngebug ya. Nah ini, jadinya kan kalau diambil 5 baris data nih dari data terkecil. Jadinya tuh gini. Dari glukosa, insulin sama diabetes itu tuh akan kita ambil 5 gitu. Tapi data yang keluar data yang di result itu tidak luput kalau misal teman-teman mencoba dan hasilnya beda, itu wajar karena kan tadi user sempat input juga ya angka 60 sama 0,35. Kalau semisal user itu inputnya 85 sama 40 kayak gitu, ya kemungkinan hasilnya beda kayak gitu. Karena kan tadi kita juga udah ngambil 20 data kan. Nah, 20 datanya itu kita ambil acak kayak gitu. Scroll ke bawah dong Aziza.
Nah, kayak gitu. Jadinya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu tuh karena kita apa ya, kan di sini result dot small and smallest itu 5 sama 0. Kita ngambil 5 data nih. Nah, jadinya dari 5 data ini terdapat kolom glukosa, insulin sama diabetes. Kalau yang angka 1, 15, 6 itu tuh mungkin dari 20 data kita ambil 5 secara acak gitu kan. Setelah kita ambil 5 acak, kita lihat nih bagian diabetesnya. Ada angka 0 sama ada angka 1. Nah, jadinya kan berdasarkan data di atas ini, nilai angka 1 pada kolom diabetes itu kan ada berapa sih? 1, 2, 3. Ada 3 kan? Nah, sedangkan nilai nolnya itu ada 2. Berarti kan 1 sama 0 lebih banyak satunya. Karena satunya 3 dan nolnya 2. Anggap aja kalau angka 1 itu mewakilkan diabetes dan 0 itu enggak. Berarti kan hal ini menunjukkan kalau berdasarkan dataset yang diimport sama tadi kan kita udah user udah ngimport udah masukin angka kan 60 sama 5. Nah, hasilnya itu adalah satunya 3 dan nolnya adalah 2. Berarti kan hal ini menunjukkan pengguna menderita diabetes gitu. Salma, monggo ditutup. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan ya, prediksi diabetes dengan KNN tadi, penderita menderita diabetes seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.